الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا. الحمد لله, nahmadullah wa nashkuruh. Kita terus selalu memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya, yang mana sampai saat ini terus dari nikmat-nikmatnya berikan kepada Allah SWT kepada kita sebagai bentuk syukurnya seorang talibul ilm, sebagai bentuk syukurnya seorang ahli sunnah ketika dia diberi oleh Allah SWT hidayah, maka hendaknya dia istiqamah, hendaknya dia terus semakin semangat di dalam dia belajar, menuntut ilmu, karena itulah bentuk syukur dia pada Allah Azza wa Jalla. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka ia pun terus, aku akan beri hidayah itu. Karena dia berusaha untuk mencari lebih. Dia menambah. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling alimnya orang di antara kita. Tapi dia berusaha. Dengan ia berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Dengan itu termasuk dari asbabil futur. Asbabil futur, sebab-sebab seorang mengalami masa fatrah, jenuh, bosan. Karena jarangnya dia belajar. Jarangnya dia hadir ke majelis-majelis ilmu. Sementara kesibukan dunia terus ajak dia. Terus dia sibuk. Sementara dari makanan hati ini berkurang, sedikit, jarang. Padahal makanan hati ini kebutuhannya lebih daripada makanan kita, dari makanan-makanan yang itu sehari 3 kali. Ilmu, makanan hati ini lebih dari itu. Kemudian dia istirahat dari nuntut ilmu. Kemudian dia berhenti, apalagi daripada dia belajar, situlah dia akan berkurang. Yankus, iman dia berkurang. Nah, semakin jauh dari ikhwan, semakin dekat dengan awam. Wal'iyadzubillah. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT dengan kita bisa terus menghadiri kajian-kajian ilmu binikmatillah, dan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla kita bisa melanjutkan dari kitab ke kitab, melanjutkan dari dars ke dars. Ini semuanya adalah fadl minallahi
Azza wa Jalla. Itu semua adalah karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan kajian kita pada kitab Masail Jahiliyah dari syarahnya yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dari matanya di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala, kita masih pada masalah yang ke-6, yaitu al-ihtijaj bima alaihi al-aqdamun duna nazar ila mustanadih. Kita masih pada bab ini, pada masalah yang ke-6, berhujjah dengan para pendahulu tanpa melihat dasar atau dalilnya. Ini termasuk dari masalah jahiliyah. Dari prinsip-prinsip mereka seperti ini, tidak melihat hujjah yang sebenarnya, dalil. Akan tapi mereka anggap hujjah itu adalah para pendahulu, orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka, itu adalah hujjah. Jika mereka amalkan, maka anak cucunya harus mengamalkan. Jika mereka meninggalkannya, maka anak cucunya harus meninggalkan. Karena orang-orang dahulu, mereka di atas kebenaran. Demikian mereka menganggap. Dan jelas, telah dijelaskan di sini dengan dalil-dalilnya bahwa itu adalah salah. Itu bukan dasar. Itu bukan patokan. Kemudian, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, wal wajib 'ala al-uqala an yanzuru ma ma'ar rusul. Kewajiban orang-orang yang berakal, hendaknya mereka memperhatikan, melihat apa yang ada pada para rasul. Apa yang dibawa oleh para rasul ini, perhatikan. Beda dengan mereka, para pendahulu, yang mereka jadikan hujjah, apa yang ada pada mereka? Anggapan. Apa yang mereka anggap bahwa itu adalah benar, maka diikuti oleh anak-anaknya, oleh orang-orang yang datang kemudian, tanpa memberikan dalil, tanpa mereka mengeluarkan dalilnya. Sementara apa yang dibawa oleh para rasul ini, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa oleh dia? Syariah, din, wahyu. Baik. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersumber dari wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Dengan inilah hujjah kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-uqala, kita diajak untuk berpikir. Karena sungguhnya akal yang sehat itu tidak akan bertolak belakang dengan dalil atau hujjah. Ayo pikirkan apa yang dibawa oleh Rasul. Al-Quran, bukan Nabi Muhammad SAW yang membuat Al-Quran, yang menulis dari ayat berikutnya, dari surat ke surat berikutnya, bukan. Jika itu Nabi Muhammad SAW yang buatnya, maka tentunya dari kalangan mereka ada yang lebih pandai. Bahkan asyu'ara, ahli-ahli syair pada waktu itu banyak. Maka akan terkalahkan. Maka ada di antara mereka yang melebihinya. Akan tapi apa yang dibawa oleh Rasul SAW ini adalah wahyu Al-Quran. Lihat kefasihannya, fasahah. Lihat bagaimana keindahan bahasanya. Lihat dari nahwu sorofnya. Lihat paling bagusnya bahasa Arab dari kalangan orang-orang Arab yang lainnya. Bahasa ini Al-Quran, tidak ada yang bisa menandinginya. Dari kalangan ahli-ahli syair, tidak ada yang bisa. Nah, kita diajak untuk berpikir. Nabi Muhammad SAW buta huruf, tidak bisa menulis tulisan, tidak bisa membaca bacaan,
tidak bisa. Tapi bisa. Yani Al-Quran ini dia sampaikan sebagai mukjizatnya yang paling besar. Ini menunjukkan ini adalah benar wahyu kalam Allah Azza wa Jalla, bukan kalamur Rasul. Wal wajib 'ala al-uqala an yanduru ma ma'ar Rasul. Perhatikan apa yang ada pada para rasul, apa yang mereka bawa. Perhatikan. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi aba'uhum. Lalu bandingkan antara apa yang dibawa oleh Rasul dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka mengajarkan yang tidak berdasarkan hujjah. Kemudian ini para rasul, mereka mengajak kita untuk beribadah kepada Allah SWT satu-satunya berdasarkan hujjah. Mereka berdasarkan hawa nafsu. Apa? Nah, sementara ini berdasarkan dalil. Tentu jelas beda. Nah, beda. Contoh, ada sebidang tanah yang di sana ditanam padi. Yang mana dari sebagian tanah dibiarkan begitu saja setelah ditanam tanpa diurus. Bahkan ketika dirapikan tanahnya itu, mereka tidak merapikan sebagaimana mereka membajaknya. Sekalipun membajaknya dibiarkan, dari sapinya itu membajak sendiri, pergi ke sana dan kemari. Apa yang terjadi? Perbedaan jauh dari tanah ini yang terurus, rapi, kemudian membuahkan hasilnya dari padi itu. Sementara ini kacau. Nah, bahkan bisa jadi tidak tumbuh dari padi itu. Disinilah apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah al-amr wan nahi. Ada perintah, ada larangan. Ada targhib wa tarhib. Ada di sana anjuran-anjuran yang mana kalau kita mengamalkannya kita mendapatkan pahala. Dan juga di sana ada peringatan. Kita diperingatkan dari bahaya-bahaya. Bahaya itu. Ini dibawa oleh Rasul. Sehingga para Rasul itu dikatakan mubasyirin wa mundhirin. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Rapi. Nah, apa yang dibawa oleh Rasul ini tidak mungkin kalau itu dari diri. Siapa yang dia berpikir pasti dia akan mengatakan seperti itu. Sebab risalah ini dari Allah Azza wa Jalla. Agama yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah. Rasul hanya menyampaikan, dalil, menyampaikan kepada kita. Kita pun menerimanya. Karena ini agama, maka cukup sampai sini menerimanya. Bukan diotak-atik lagi dengan akal kita, sehingga butuh perlengkapan, dilengkapi lagi ya, agar lebih sempurna. Tidak. Ya kawan. Masya Allah. Beda dengan apa yang datang dari nenek moyang. Yang itu perlu dikoreksi kembali. Kenapa? Datangnya Islam itu sebagai penghapus dari agama-agama sebelumnya. Nah, semuanya harus mengikuti Islam, harus diatur dengan Islam. Berarti, Masya Allah, beda sekali. Kita bandingkan apa yang ada pada Rasul dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Yattadhiha lahumul haq minal batil. Agar al-haq itu menjadi jelas bagi mereka dari batil. Karena Al-Quran ini diturunkan. Sebelumnya tidak. Mereka pada zaman jahiliyah. Mereka hidup pada zaman jahiliyah. Sebagaimana yang kita pernah pelajari. Bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Dan bercampur di sana.
Ada orang-orang munafik. Dan demikian juga orang-orang yang lainnya dari kalangan orang-orang sesat yang beragama-agama yang sebelumnya. Yang itu semuanya terhapus dengan datangnya Islam. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Sengaja agar Allah SWT membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak membiarkan kalian bercampur dengan mereka seperti itu. Sampai Allah terangkan mana yang baik, mana yang di atas kebenaran, dan mana yang di atas kebatilan. Jadi, kita disuruh untuk berpikir. Kita disuruh untuk berpikir. Coba pikirkan apa yang dibawa oleh para rasul ini dengan apa yang ada pada nenek moyang. Agar jelaslah kebenaran itu dari yang batil. Amma ighlaqul bab ala anfusihim, adapun mereka menutup pintu atas diri-diri mereka, yaqulun, mereka berkata, ma naqbalu illa ma alaihi aba'un. Kami tidak mau menerima kecuali apa yang datang dari orang-orang tua kami. Ini susah. Orang yang seperti ini keras kepala, berat jika menghadapi orang seperti ini. Lalu bagaimana menghadapinya? Doakan. Kita di dalam menghadapi seseorang, kita harus pandai sebelum kita menyampaikan dari hujah-hujah kita. Bukan hanya kita pandai memiliki dalil, kitabullah, sunnah, dan yang lainnya, tapi tidak pandai melihat siapa lawan kita. Masalah. Seorang itu dituntut harus pandai dalam dua hal. Pandai dia dalam berhujjah nantinya. Pandai juga dia melihat siapa lawannya. Jika lawannya ini setelah dia mengetahui kebenaran, maka dia akan amalkan kebenaran. Setelah dia tahu hak, maka dia akan rujuk. Maka dia akan mengikuti al-haq. Masya Allah. Sampaikan. Boleh dia di situ. Dengan diskusi. Jika diperlukan debat, maka dia berdebat. Kenapa? Karena orang ini mencari kebenaran. Tapi kalau kita lihat lawan kita ini berat, tutup pintu, tidak mau, walaupun 1000 dalil yang disampaikan kepadanya tidak akan diterima. Buat apa kita layani? Kenapa? Sudah menutup pintu. Apa yang ada pada nenek moyangnya itu pasti benar. Adapun kalian salah, seterusnya, kapanpun salah, berat. Seperti ini, doakan. Seperti ini, ketika dia mengajak untuk berdebat, argumen, untuk diskusi, agar kita menyampaikan argumen kita, jangan dilayani. Bagaimana jawabannya? Tarkul jawabi alal jahili jawabu. Pepatah Arab mengatakan tarkul jawab alal jahil jawab. Meninggalkan jawaban terhadap orang yang jahil yang seperti ini, itulah jawaban. Jadi jawaban itu tidak harus kita ucapkan. Kita diamkan, itu pun jawaban. Wa yaqulun ma naqbalu illa ma alaihi aba'una wa la naqbalu ma yukhalifu. Lihat mereka yang menutup dirinya dari nasihat, dengan mereka mengatakan kami tidak menerima kecuali apa yang datang dari nenek moyang kami, dan kami tidak mau menerima apa yang diisihinya. Hadza laisa min sya'nil uqala. Ini bukan keadaan orang-orang yang berakal. Fadlan 'anil ladina yuriduna najah anfusihim. Lebih-lebih dari orang-orang yang menginginkan keberhasilan atas diri-diri mereka. Nah, jadi pemikiran yang seperti ini, menutup diri, tidak mau menerima dari yang lainnya, ini bukan dari keadaan orang-orang yang berakal. Bahkan bukan dari keadaan orang-orang yang menginginkan keselamatan.
keberhasilan atas diri mereka. Orang yang ingin hak, dia akan bertanya. Orang yang cari kebenaran, maka dia akan usaha. Akan usaha dengan dia bertanya, dia membuka, belajar. Kenapa? Karena dia ingin cari al-haq. Seorang dia tidak yakin bahwa apa yang ada pada dirinya dari agama ini, dia tidak yakini kebenaran. Cari agama. Bertanya, masuk ke agama ini dia tanya. Ternyata masih dia dapat keraguan, dicari lagi. Sampai Allah SWT memberi hidayah kepada dia. Tanyakan kepada mereka yang sudah mereka memeluk agama Islam, apakah mereka masih ragu? Tidak. Tanyakan mereka meyakini. Tenang. Setelah ia bersyahadah, tenang. Dan merasakan dan mengakui bahwa inilah yang benar. Kapan itu? Ketika mereka membuka diri mereka. Tidak menutupnya. Bagaimana mereka orang-orang juhala, jahiliyah, mereka menutup. Ini yang pasti benar. Padahal mereka jauh dari kebenaran. والآن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور قالوا هذا عليه البلد الفلاني. Sekarang para penyembah kuburan, apabila mereka dilarang dari menyembah kubur, maka mereka menjawab, ini yang sudah ada di negeri fulan. Ini sudah menjadi adatnya orang-orang yang ada di negeri ini. Apa itu? Mereka mendatangi makamnya wali. Wali itu dia datangi, kemudian dia minta-minta, dia berdoa kepadanya. Ini sudah jadi tradisi. Para penduduk kota ini sulit kita akan merubahnya. Lihat jawabannya. Ketika mereka diingatkan, nasihati, jangan ibadahi kuburan. Haram. Ibadahi Allah Azza wa Jalla. Itu syirik. Mereka menjawabnya seperti itu. Ada alaihil baladul fulan. Ini sudah menjadi tradisinya orang-orang kota ini. Wa alaihil jama'atul fulaniyah. Dan ini yang telah dilakukan oleh jamaah fulan. Kelompok ini, kelompok itu. Sudah. Nah, kenapa? Karena sudah darah daging. Susah kita ingin menghindarinya. Biarkan. Lihat. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Jika ini dibuka, pintu ini akan semakin banyak mereka-mereka yang mengikuti agama nenek moyang. Mereka menjadikan patokan yang benar ini adalah nenek moyangnya. Dan demikian seterusnya. Kota ini punya ibadah dengan tata cara mereka sendiri. Kota yang lain juga sama seperti itu. Berbeda-beda akhirnya. Sementara agama ini adalah satu. Wahid. Dan al-haq itu adalah wahid. Satu. Dimanapun kita berada. Nah, di dunia ini, dari negeri ke negeri yang lain, kota-kota yang lain, semuanya harus sama. Bagaimana berakidahnya harus sama. Dalam sholatnya, dalam puasanya harus sama. Kenapa? Karena Rasul kita satu. Itu menyampaikan ke kita, ini tata caranya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang dijadikan contoh dalam hal salat ini 2 orang atau 3 orang. Satu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti harus sama. Tapi kalau kita lihat dari kota ke kota yang lain, dari negeri ke negeri yang lain, banyaknya mereka berbuat tidak. Demikian juga mereka yang berbuat syirik. Kenapa? Karena mengikuti agama jahiliyah. Apa itu? Apa yang ada pada orang-orang tua kami itu yang terbaik. Kemudian, wa alai kurun mafad.
Dan demikian apa yang ada pada generasi dahulu. Kami dapati seperti itu, kami ikuti. Wa ashabul mawalid idza nuhu qila lahum hadhihi bid'ah qalu hadha syai'un ma'mulun bihi qablana. Orang-orang yang biasa merayakan Maulid Nabi, ketika mereka dilarang, dinasihati mereka, ini adalah perbuatan bid'ah, merayakan Maulid Nabi, tidak ada dalilnya. Apa jawaban mereka? Lalu ada syekh ma'mul bihi qabla. Maulid ini sudah diamalkan oleh orang-orang sebelum kami. Nah, sudah berapa generasi? Padahal kalau dilanjut terus, sebelumnya dan sebelumnya sampai ke tabi'in, sahabat, mana di antara mereka yang mengatakan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Apakah sekarang para sahabat merayakan Maulid Nabi? Satu pun di antara mereka tidak ada. Demikian juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak ada. Nah, berarti intinya mereka mengikuti kesesatannya, bukan kebenarannya. Mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, mereka mengatakan seperti ini, hadza syai'un ma'mulun bihi qablana. Ini Maulid ini adalah yang telah diamalkan oleh orang-orang sebelum kami. Nah, ini nenek moyang kami. Walau kana batilan ma'amilu. Sekiranya Maulid Nabi ini adalah batil, merayakannya adalah batil, mereka tidak akan mengamalkan. Padahal kalau benar apa yang dia katakan ini, mereka akan sama dengan kita. Tidak ada bedanya. Kenapa? Mereka mengatakan ini yang telah diamalkan oleh orang-orang dahulu, oleh orang-orang salaf. Nah, jika benar mereka orang dahulunya ini adalah dahulu sekali, siapa itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka sama dengan kita. Orang-orang dahulu. Mereka tidak merayakan Maulid. Nah, sekiranya Maulid Nabi itu adalah benar, nah, maka mereka sudah mengamalkan. Mereka sudah mengamalkan, sudah mendahului kita. Karena Maulid ini tidak diajarkan, nah, maka mereka tidak mengamalkannya. Baik, nah, dengan inilah kita diajak untuk berakal yang sehat. Nah, ayo kita berpikir yang jernih. Baik, seorang yang dia hanya ikut-ikutan, mengikuti apa yang ada dari orang-orang tua mereka tanpa melihat salah ataupun benar. Kata ulama sama seperti orang yang dia dalam keadaan nah, di sini listrik padam di malam hari di lampu. Dia ada lilin dan dia sudah nyalakan itu lilin. Dia berjalan. Dan dia matikan. Dan dia berjalan di atas kegelapannya. Nabrak sini, nabrak sana. Lalu untuk apa? Padahal dia sudah ada lilin. Dia sudah nyalakan. Dia punya senter. Dia sudah nyalakan. Dia matikan. Lebih memilih berjalan di atas kegelapan. Ini mereka yang ikut-ikutan. Diberi oleh Allah SWT akal yang sehat, tidak untuk berpikir. Diberi kemampuan untuk dia belajar, tidak mau belajar, mencukupkan apa yang ada pada orang-orang tua mereka, kelompok mereka, seperti itu. Wahada ihtijaju ahli jahiliyah. Ini hujahnya orang-orang jahiliyah. Jauh sekali dari kebenaran. Hujah-hujah mereka. Walaysa al-ibratu bima alaihi an-nas. Wa innama al-ibratu bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukanlah yang dianggap itu apa yang ada pada manusia. Akan tetapi yang dianggap itu apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasul. Apapun yang datang kita lihat itu adalah baru, maka kita ukur dulu
apakah sama dengan apa yang dibawa oleh Rasul atau tidak, atau sesuai tidak dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Lihat apa saja yang kelihatannya ini baru ukur. Kenapa? Karena al-ibrah bima alih. Nah, laisa bima alih nas. Sesungguhnya yang dianggap itu bukan yang ada pada manusia. Siapa itu? Itu yang pasti benar. Siapa pembawanya? Oh, pembawanya mereka dari kalangan orang-orang yang mampu, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai jabatan, kedudukan, nanti pasti benar apa yang mereka bawa. Ya, bukan itu ukuran. Hujjah itu, lihat apakah dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul atau tidak. Nah, itu hujjah. Sebab kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, lewat pembahasan. Termasuk dari masalah jahiliyah, mengikuti kebanyakan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika Anda mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. لأن الناس يخطئون ويصيبون لكن ما جاء به الرسول فهو صواب قطعا. Mengapa sekarang kita tidak boleh mengikuti kebanyakan manusia? Mengapa sekarang yang dianggap itu adalah dalil apa yang dibawa oleh Rasul? Karena manusia ini mereka kadang berbuat salah dan kadang mereka berbuat kebenaran. Akan tetapi apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itulah benar, pasti. Bedanya kita dengan Rasul, kalau Rasul maksum, dijaga beliau. Apa yang beliau sampaikan kepada kita benar. Nah, dalam urusan agama ini, karena apa yang dikatakan oleh Rasul dalam urusan agama ini itu bersumber dari wahyu. Dengan inilah jelas benarnya. Adapun kita kadang benar, kadang salah. Nah, dengan yang Imam Malik rahimahullah taala menunjukkan sikap adil beliau, tidak mengajak orang lain untuk asabiyah, fanatik, taklid pada dirinya. Dia mengatakan innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku hanyalah sekedar manusia yang kadang berbuat salah dan benar. Fabduru birahi. Lihatlah pendapatku. Wa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Setiap dari pendapatku ini yang menyesuai kitab dan sunnah, ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiq al kitab wa sunnah fatruku. Dan jika engkau jumpai dari pendapatku ini yang menyelisih kitab dan sunnah, tinggalkan. Masya Allah. Ya. Kalau apa yang datang dari Rasul SAW, ambil semuanya. Jangan dipilih-pilih, ambil semuanya. Jika hadisnya sahih, ambil. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Rasul. Taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Tidak kita disuruh untuk memilih dulu, tidak. Ambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Kemudian wajib ittiba. Kewajiban kita mengikuti Rasul SAW. Bedakan ittiba dengan ibtida. Ittiba itu mengikuti. Nah, kalau kita lihat kereta api pada lokomotif, gerbong-gerbong yang
setelahnya di belakangnya ikut. Berarti apa? Mudah sekali. Kenapa? Mengikut. Adapun ibtidah, itu mereka tidak mengikuti. Mereka menambah, mengurangi, mengoreksi apa yang mereka pandang baik, walaupun berbeda dengan Rasul, mereka rubah. Ini ibtidah. Mana yang berat? Ibtidah atau ibtidah? Jelas, ibtidah. Mereka yang berbuat bid'ah ini yang memberat-beratkan agama. Memberat-beratkan agama. Agama ini sudah simpel. Masya Allah ringkas. Tapi diperberat dengan mereka menambah. Maka yang ada adalah bosan, capek. Adapun mereka yang ittiba mengikuti, Masya Allah, kemudahan yang datang pada mereka. Maka al-wajib ittiba'u. Wallahu lam yakilna ila abaina wa ajdadina. Allah SWT tidak menyandarkan dalam urusan agama ini kepada orang-orang tua kita, dan juga tidak menyandarkan agama ini kepada kakek-kakek kita. Tidak. Tapi kita disuruh untuk berittiba kepada Rasul, bukan ittiba kepada al-aba atau al-ajdad. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti nenek moyang kita. Tidak. Walau kana alladhi 'inda al-aba wal ajdad yakfi, mahtajna ila ar-rusul. Sekiranya apa yang ada pada orang-orang tua kita, nenek moyang kita ini cukupi, maka kita tidak perlu lagi kepada para rasul. Kenapa? Orang-orang tua kita sudah mengajarkan kita seperti ini. Maka dalil dari Al-Quran tidak dipakai. Dalil dari hadis juga sama seperti itu. Kenapa? Ikuti apa yang ada pada orang tua kita. Orang tua mengajarkan kita sholat, nah ini pasti benar. Orang tua kita mengajarkan tentang wudu, nah ini pasti benar. Akhirnya jika mereka amalkan kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah jelas dalil yang kuat. Nah, yang menyatakan kita harus ittiba, harus mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahakata sufiyah, demikian juga orang-orang sufi. Perhatikan ini. Banyak mereka-mereka yang menutup diri-diri mereka, tidak mau menerima dari yang lain, dari kebenaran. Mereka adalah orang-orang sufi. Karena mereka ini terdidik dengan taklid, terdidik dengan ikut-ikutan, tidak boleh membantah, harus benar-benar. Ketika diperintahkan oleh guru-gurunya, maka mereka harus mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, ini orang-orang sufi. وهكذا الصوفية يقولون أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول. Orang-orang sufi berkata, keadaan kami mencukupi daripada mengikuti Rasul. Ya, apa yang ada pada kami ini, yang kami dapati dari nenek moyang kita, ini sudah mencukupi daripada mengikuti Rasul. Jadi kalau ada yang datang mengingatkan mereka, ini sunnah Rasul, sunnatul aba, sunnahnya orang-orang tua mereka ini lebih didahulukan. Nah, diingatkan mereka, ini ajaran Rasul, ini ajaran yang benar. Tidak mungkin orang tua kami mengajarkan yang salah. Seperti itu. Ini orang-orang sufi ya. Mungkin kita masih ingat tentang mereka-mereka yang sholat tarawih hanya beberapa menit, dan itu 23 rakaat. Cepatnya luar biasa. Nah, cepatnya luar biasa. Kemudian itu Madinah tidak ada. Arkan wal wajibat, hancur semua. Nah, ketika diingatkan seperti ini,
Harapan mereka ini sudah berjalan mulai dari orang tua kami. Nah, kami hanya mengikuti mereka. Dan apa yang ada yang diajarkan oleh orang-orang tua kami, ya, menuntut kebenaran yang disampaikan. Bukan dia renungkan dulu, nah dia pikirkan, tidak. Dia menutup dirinya untuk menerima kebenaran. Tapi anitiba'ir Rasul. Dengan itu, mereka membagi-bagi. Dalam kita mengamalkan din ini, orang-orangnya ada yang orang-orang baru, maka orang-orang yang baru belajar ini amalkan sebuah syariat. Dari sholat, puasa, amalkan. Kalau sudah makamnya, tingkatannya lebih tinggi, maka beda. Dikenal dengan syariat, thariqat, ma'rifat, dan hakikat. Ya, kalau sudah lebih tinggi lagi, maka dia kedudukannya pensiun dari ibadah. Nah, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa. Bahkan tokoh mereka yang dikenal atau yang disebut dengan nama Al-Hallaj waktu itu, dia mengatakan, ana anta bila syak. Dia mengatakan, aku dengan engkau ya Allah sama, tanpa diragukan lagi. Ana anta bila syak. Subhanaka subhani wa tauhiduka tauhid. Bertasbih padamu sama dengan bertasbih padamu. Ada seorang yang mensucikan Allah sama saja dengan mensucikan aku. Wa tauhiduka tauhidi. Siapa yang ia mentauhidkanmu, maka sama dengan mentauhidkan aku. Wa isyanuka isyanu. Dan siapa yang ia bermaksiat kepadamu, maka sama saja bermaksiat kepadamu. Lihat. Nah, ini sufiyah. Yang keadaan mereka ini mencukupkan daripada mengikuti Rasul. Walana ahwal, walana ittisal ma'allah. Kami memiliki keadaan tertentu. Itu tadi yang dia maksud. Syariat, tariqat, ma'rifat, hakikat. Ketika ditegur, mana kiai kok tidak ada di masjid? Ketika kami sholat Jumat kok tidak ada sholat Jumatnya di Ka'bah, Masjidil Haram. Padahal tidak sholat. Cuman untuk mengatakan kiai sudah pada tingkat yang tertinggi. Jadi gugurlah sholat itu. Tidak mau untuk mengatakan seperti itu. Kenapa? Takut akan dijauhi dan ditinggalkan. Tapi mereka ini murid-muridnya dengan mengatakan seperti itu. Untuk menakut-nakuti mereka berbuat dosa. Kalian ini banyak dosa. Harus bertobat kepada Allah. Tahu dari mana? Wahai kiai, kami tahunya dari bekas air wudhu kalian. Hitam airnya. Kami tidak melihatnya. Nah, ini ada hakikat tidak. Aku sungguhnya berada di atas hakikat paling tinggi. Aku berada pada derajat yang tinggi. Dan aku bisa melihat yang kalian tidak bisa melihatnya. Nah, seperti ini. Walana ahwal. Mereka mempunyai keadaan-keadaan, tingkatan-tingkatan seperti ini. Walana ittisal ma'allah. Dan kami pun bisa berhubungan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang lagi bingung untuk menentukan awal Ramadan ini tanggal berapa, hari apa, sehingga ada sidang isbat. Kali ini tidak langsung. Kapan puasa? Besok. Tahu dari mana? Kami sudah telepon ke Allah Azza wa Jalla. Ada tidak? Ini, walana ahwal. Mereka mempunyai keadaan yang seperti ini. Mereka ittisal dengan Allah. Mereka berhubungan langsung. Anggapan mereka. Wa na'khudhu 'anillahi mubashara. Tapi bisa mengambil dari perkara-perkara yang seperti ini langsung dari Allah.
langsung awal Ramadan, tahu langsung. Awal Syawal, tahu langsung dari Allah. Nah, seperti itu. Wa ahlus sunnah ya'khuduna dinahum an amwal. Yani ya'nuna rijal as-sanad. Adapun ahlus sunnah, ini bedanya. Ahlus sunnah dengan mereka orang-orang sufi. Ahlus sunnah mengambil agama mereka dari orang-orang yang telah mati. Siapa mereka? Rijal as-sanad. Sanad, rawi-rawi. Dari mana engkau ambil agama ini? Dari fulan. Fulan dari siapa? Terus tabi'in, sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kami ambil agama ini dari orang tua kami. Terus siapa orang tuamu? Tidak jelas. Nah, apakah dia orang yang berilmu, bertakwa kepada Allah, kemudian dia mengambil ilmu dari orang tuanya lagi, seperti itu. Nah, ahli sunnah istimewakan oleh Allah Azza wa Jalla yang mereka selalu perbaikan dengan ilmu sanad. Seorang berkata tentang agama, maka akan ditanya, mana dalil? Karena engkau sedang berbicara tentang agama, mana dalilnya? Hadis dalil yang menyebutkan ini hadisnya. Man sahabi wa man akhraja. Siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya. Nah, tanya, siapa sanadnya? Siapa rawinya? Apakah dia terputus atau dia tersambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak semua hadis sahih. Nah, dengan itu ahlul bid'ah tidak mau macam-macam atau berani untuk berbicara tentang hadis di hadapan ahli sunnah. Tidak berani. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu tentang ini. Yang ada, nah, Habib Fulan, dia telah berjalan di atas air. Biasa, mukjizat. Dapat karamah dia. Percayai. Kemudian Habib Fulan, nah, lihat, dari tasbih dia, besar-besar. Ketika ditinggal oleh Habibnya bisa putar sendiri. Bertasbih sendiri itu. Digantungkan di dinding, putar sendiri. Nah, ini khusus dari tasbihnya Habib Fulan. Wah, ada khurafat. Nah, itu yang ada. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Lihat siapa orangnya. Jika dia adalah orang yang beriman, orang yang saleh, wali. Nah, ini aulia Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang kuburi, ahli syirik, ahli hulul wal ilhad. Mereka yang selalu mengatakan Allah di mana-mana, Allah itu bisa menyatu dengan makhluknya. Kemudian dikatakan dia wali. Jauh sekali. Nah, jauh sekali. Dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu mendepankan ilmu ini. Apa itu? Sanad, dalil. Kita tidak bisa bayangkan jika setiap ada yang mengatakan ini benar tanpa dicek. Nah, di sini Ibnu Mubarak rahimahullah taala mengatakan, "Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa." Kalau tidak ada sanad, ilmu sanad ini perawi berikutnya dicek siapa dia, maka setiap orang akan berbicara semaunya. Nah, ini benar, ini benar. Dalam urusan dunia saja. Ini jualan madu, asli. Yang kedua lagi mengatakan, ini asli juga. Itu lagi mengatakan, asli. Tapi tetap dia buktikan. Bagaimana itu? Cek. Nah, asli atau bukan. Dalam urusan dunia, Masya Allah. Bisa dia seperti itu. Dia teliti. Seteliti mungkin. Dalam urusan agama seharusnya lebih dari itu. Dicek bagaimana. Ada hadisnya tidak. Ada dalilnya tidak. Nah, ini Ahlus Sunnah. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa.
Kalau tidak ada ilmu sanad ini, dari mana kamu ambil? Siapa gurumu? Maka orang akan berkata semaunya. Waliyadzubillah. Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun. Fanduru amma ta'khuduna dinun. Ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian melihat dari siapa kalian ambil agama kalian ini. Nah, tidak semua mengatakan dari orang tua kami. Tidak menjamin setiap apa yang ada pada orang tua kita itu benar. Nah, kalau itu benar, berarti orang tua Nabiullah Ibrahim dan Azar, dia benar di atas al-haq, tapi tidak musyrik. Berbuat syirik dia. Anaknya Nabiullah Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada pada orang tua kita tidak bisa kita menjamin kebenarannya. Tetap harus diteliti. Nah, mana yang benar kita ikuti, mana yang salah ya kita tinggalkan. Amma nahnu fana'khudhu dinana 'alal hayy alladhi la yamut. Adapun kita mengambil agama kita ini dari orang yang hidup, alladzi la yamut, dari yang hidup yang ia tidak mati. Jadi kita ambil ilmu ini dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang maha hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Al-Quran, wahyu, hadis, dan kitab Allah. Ini semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulun ar-rusul innama yahtajuhumul awam. Mereka berkata para rasul itu dibutuhkan oleh orang-orang awam. Jadi orang-orang jahil seperti ini mengatakan. Orang-orang jahiliyah seperti ini mengatakan. Nah, tapi yang rasul itu untuk diikuti oleh orang-orang awam. Amal khawas, haula ilaisu bihaja ila rasul. Adapun orang-orang yang khusus, mereka tidak butuh kepada para rasul. Nah, ini mereka membagi-bagi seperti yang kita sebutkan tadi. Ada orang khusus, dan ada orang yang khusus yang disebut dengan khawas, orang-orang khusus. Seperti tadi, pensiun dalam ibadah, dari ibadahnya pensiun, ini orang-orang khusus. Nah, semakin beribadah, semakin dia banyak ibadah, nantinya dia selesai, berhenti, dan tidak lagi beribadah. Apakah ia Rasul SAW menyontohkan kita seperti itu? Lihat Rasul SAW sudah menjadi Rasul, diberi keistimewaan oleh Allah. Nah, ibadahnya, Masya Allah, hatta tatafakkar qadama, saking lamanya berdiri sampai pecah-pecah lagi. Puncak kaki. Berarti semakin banyak beribadah. Nah, bukan berhenti dari ibadah sebagaimana orang-orang sufi. Li'annahum wasalu ila Allah. Karena mereka sampai kepada Allah. Mereka menganggap sudah sampai kepada Allah Azza wa Jalla, berhubungan langsung dengan Allah sehingga tidak butuh Rasul. Wa arafu wa laysu bihajatin ila Rasul. Mereka ini sudah tahu sehingga mereka tidak butuh lagi Rasul. Apa yang disampaikan oleh Rasul ini sudah tahu. Kenapa? Langsung dari Allah. Hakala yaqulu lahum syaitan. Demikian syaitan berbicara kepada mereka, membisiki mereka seperti itu. Jadi itu semuanya adalah bisikan syaitan, godaan syaitan agar dia jauh dari agama. Wa yaqul in ashabat turuq la yahtajuna lil rusul. Dia berkata sesungguhnya para penganut thariqat mereka tidak butuh kepada para rasul, tidak butuh. Li'annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharah, karena mereka mengambil din ini langsung dari Allah. Hada min dinil jahiliyah. Ini agama jahiliyah seperti itu. Wal waqa'i' katsiratun min hadzal naw'. Dan kenyataan-kenyataan seperti ini itu banyak terjadi. Banyak terjadi di mana-mana.
Nah, realita yang seperti ini banyak terjadi di mana-mana. Pada zaman kita sekarang ini pun banyak aliran-aliran tarikat seperti ini. Banyak. Cara-cara tidur mereka seperti itu. Dari mereka menggoyangkan kepalanya, menggoyangkan badannya. Ada yang sampai seperti kesurupan. Nah, ini penganut tarikat. Apakah ia Rasul SAW mengajarkan pikir kepada kita seperti itu? Tidak. Itu. Tapi mereka anggap kita yang salah. Mereka yang benar. Kenapa? Karena mereka menganggap kami langsung dari Allah. Padahal dari syaitan. Nah, tahunya dari mana? Kami tidur, mimpi, bertemu dengan Allah. Yang satu lagi, guru kami berada di goa ini, kemudian ada yang bisikinya. Nah, ini Allah. Nah, sebagian lagi mengatakan, hadatsani qalbi an rabbi. Telah menceritakan kepadaku, hatiku dari Allah Azza wa Jalla. Imam Bukhari dari gurunya. Nah, kemudian gurunya dari guru-gurunya. Sampai tabi'in, tabi'in, sampai ke Rasul SAW. Itu tidak langsung. Hadatsani qalbi an rabbi. Telah menceritakan kepadaku dari hatiku dari Allah Azza wa Jalla. Seperti ini sudah doakan semua. Nah, Allah yahdi. Semoga Allah beri hidayah. Kenapa? Karena mereka sudah menganggap dia yang paling benar dan menutup pintu kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dijauhkan dari akhlak jahiliyah. Terus dijauhkan dari akhlak-akhlak yang rendahan seperti ini, dari kesesatan-kesesatan yang seperti ini, dan kita diberi terus oleh Allah SWT hidayah hingga kita meninggal sehingga kita menjadi muslim khatimah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.